berusaha melawan. Namun, ia tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman rambut kuntilanak itu. Ia merasa sesak napas, seolah rambut itu melilit lehernya dan mencoba mencekiknya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya dihantui oleh pocong kembarannya, tapi juga oleh kuntilanak yang mengerikan. Aku harus mencari tahu tentang kuntilanak itu, gumam Randy pada dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menerorku lagi. Halo kawan-kawanku sobat frekuensi fobia, terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi cerita tentang horor, cerita tentang mistis, cerita tentang paranormal yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Untuk kawan-kawanku sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya. Video kali ini adalah lanjutan dari part pertama dari Rumah Hantu. Kali ini kita akan masuk ke part kedua episode mengerikan. Langsung saja kita ke videonya. Dari part pertama, kita sudah mendengarkan cerita tentang Randy dan Tony bekerja di rumah hantu pasar malam. Ternyata, di rumah itu memang ada penunggunya yang sangat mengerikan. Ini adalah lanjutan ceritanya. Malam ini beda, Di. Aku merinding terus dari tadi, bisik Tony, kuntilanak palsu itu, sambil merapatkan selendangnya. Randy mengangguk, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku juga, Ton. Bau kemenyannya semakin kuat. Aku makin pusing. Randy memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kuntilanak itu. Ia bertanya kepada pemilik rumah hantu, seorang pria yang misterius. Pria itu menceritakan bahwa kuntilanak itu adalah arwah seorang wanita yang meninggal saat melahirkan di rumah hantu itu. Ia hanya bisa berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari teror pocong dan kuntilanak. Malam Jumat Kliwon tiba. Malam yang dianggap keramat oleh sebagian masyarakat. Udaranya terasa lebih dingin dan mencekam. Seolah alam semesta sedang siap untuk sesuatu yang buruk. Bagi Randy, malam ini adalah puncak dari semua teror yang dia alami selama bekerja di rumah hantu kuburan tua. Kayaknya kita harus lebih hati-hati lagi malam ini, Randy, ujar Tony. Matanya menyapu sekeliling dengan waspada. Semua kejadian aneh yang dia alami sebelumnya seolah menjadi pemanasan untuk malam ini. Bau anyir darah tercium samar di udara, bercampur dengan aroma kemenyan yang semakin kuat. Suara lonceng kematian berdentang lebih keras dan lebih sering, seolah memanggil seluruh arwah penasaran untuk keluar dari kuburannya. Randy yang sedang bersembunyi di balik peti mati mencoba menenangkan diri. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetaran, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa takut yang luar biasa. Ia tahu malam ini akan berhadapan dengan teror yang sesungguhnya. Tenang, Di. Kita hanya perlu bertahan sampai pagi, katanya pada diri sendiri. Berusaha menguatkan hati. Tiba-tiba, lampu di rumah hantu padam keseluruhan. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Hanya suara-suara aneh yang memecahkan kesunyian. Ton, kamu di mana? Panggil Randy dengan suara gemetar. Di, aku di sini, jawab Tony dari kejauhan. Suaranya terdengar panik. Randy meraba-raba dinding, berusaha mencari jalan keluar. Namun, ia tersesat di labirin lorong yang berliku-liku. Di tengah kegelapan, Randy melihat dua sosok yang membuat dirinya merinding. Pocong kembaran dirinya berdiri di samping kuntilanak berambut panjang. Keduanya menatap Randy
dengan tatapan kosong yang menakutkan. Tidak mungkin. Randy mundur perlahan, tubuhnya membentur dinding. Randy merasa ada energi negatif yang sangat kuat di sekitarnya. Seolah ia sedang berada di pusat pusaran kekuatan jahat. Pocong kembarannya mulai mendekati dengan langkah perlahan tapi pasti. Kain kafannya yang kotor terseret di lantai, menimbulkan suara gesekan yang membuat bulu kuduk Randy berdiri. Kuntilanak itu juga ikut mendekat. Rambutnya yang panjang menjuntai ke tanah, menutupi wajahnya yang pucat. Jangan mendekat, teriak Randy dengan suara gemetar. Namun, kedua hantu itu tidak menghiraukannya. Mereka terus mendekat, semakin dekat, sampai Randy bisa merasakan hembusan napas dingin mereka di wajahnya. Randy terpojok. Ia tidak bisa melarikan diri lagi. Ia hanya bisa pasrah, menunggu apa yang akan dilakukan oleh dua hantu itu. Pocong kembarannya tiba-tiba melompat ke arah Randy, mencengkram lehernya dengan tangan yang dingin. Randy berusaha melawannya, namun ia tidak bisa bernapas. tolong! Jerit Randy putus asa. Sementara itu, kuntilanak itu mulai menari-nari di sekitar Randy. Rambutnya yang panjang menyapu wajah Randy. Randy merasa seperti tercekik oleh rambut itu. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tidak keluar. Lari, Indi! Lari! Teriak Tony, suaranya bercampur dengan jeritan ketakutan. Randy merasa hidupnya akan berakhir di malam Jumat Kliwon yang mencekam ini. Ia memejamkan matanya dan pasrah pada takdirnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara kokok ayam jantan dari kejauhan. Randy tersentak dari ketakutannya. Ia melihat cahaya matahari mulai menembus jendela-jendela rumah hantu. Pocong kembaran dan kuntilanak itu menjerit kesakitan, lalu menghilang begitu saja, seolah terbakar oleh sinar mentari pagi. Randy terjatuh lemas. Ia merasa seperti baru saja kembali dari alam kematian. Ton, ayo kita keluar dari sini! Randy meraih tangan Tony, menariknya keluar dari rumah hantu yang mencekam itu. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan rumah hantu kuburan tua yang menjadi sumber mimpi buruk mereka. Napas mereka tersenggal-senggal, jantung mereka pun berdebar dengan kencang, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh mereka. Randy tahu ia tidak akan pernah melupakan malam Jumat Kliwon yang mengerikan itu. Kita selamat, Di! Seru Tony dengan terengah-engah. Syukurlah! Balas Randy yang masih berusaha mengatur napasnya. Aku tidak mau lagi ke tempat itu lagi. Mereka berlari melewati lautan manusia yang masih menikmati keramaian pasar malam. Beberapa orang menatap mereka dengan heran. Namun, Randy dan Tony yang masih memakai kostum pocong dan kuntilanak tidak peduli. Yang penting, baginya saat ini adalah menjauh dari tempat itu sejauh mungkin. Mereka terus berlari, tidak berhenti sampai mereka tiba di halte bus yang sepi. Mereka duduk di halte dan berusaha menenangkan diri. Kita harus berhenti kerja dari sini, kata Randy sambil duduk di bangku halte. Aku tidak tahan lagi. Tony mengangguk setuju. Aku juga. Ini sudah di luar batas kewajaran. Mereka duduk berdampingan dan saling menenangkan diri. Randy memejamkan mata, mencoba melupakan semua kejadian yang mengerikan yang dia alami. Namun, bayangan pocong kembaran dan kuntilanak yang berambut panjang terus menghantuinya. Ia merasa trauma, seolah ia tidak akan bisa pernah lepas dari cengkeraman mereka. Aku merasa bersalah, Ton, ujar Randy dengan suara lirih. Seharusnya aku tidak mengajakmu kerja di sini.
Tony menepuk bahu Randy. Sudah, Landi. Ini bukan salahmu. Kita sama-sama tidak tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk pulang ke kosan masing-masing. Randy berjalan dengan langkah yang gontai. Tubuhnya terasa lemas dan pikirannya kacau. Sesampainya di kos, ia langsung masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Ia membuang kostum pocongnya ke tempat sampah, berharap ia bisa membuang semua kenangan buruk yang terkait dengannya. Randy mencoba tidur, namun ia tidak bisa memejamkan mata. Ia terus teringat akan teror pocong dan kuntilanak yang dia alami. Ia merasa ada yang mengawasinya di balik bayangannya. Ada yang berbisik kata-kata jahat di telinganya. Randy tidak bisa tidur semalaman. Ia hanya bisa duduk di tepi tempat tidurnya, memeluk lututnya, dan menangis. Ia merasa sedih, tidak ada yang bisa ia percayai. Ia takut jika ia menceritakan pengalamannya kepada orang lain, mereka tidak akan mempercayainya. Keesokan harinya, Randy dan Tony menemui pemilik rumah hantu. Mereka memutuskan untuk berhenti kerja dari rumah hantu. Ia tidak ingin kembali ke tempat itu lagi. Ia tidak ingin bertemu lagi dengan pocong kembarannya dan hantu kuntilanak yang mengerikan. Ia juga tidak ingin mengambil resiko untuk diganggu oleh makhluk halus lainnya. Pak, kami berdua memutuskan untuk mengundurkan diri, kata Randy dengan tegas. Pemilik rumah hantu itu menatap mereka dengan heran. Kenapa kalian? Kalian kan baru bekerja beberapa hari. Maaf, Pak. Kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini lagi, jawab Tony. Ada beberapa hal yang terjadi di rumah itu yang tidak bisa kami jelaskan. Pemilik rumah hantu itu hanya tersenyum tipis. Baiklah, kalau itu keputusan kalian, saya tidak bisa memaksa. Randy dan Tony meninggalkan rumah hantu itu untuk selamanya. Mereka berharap bisa melupakan semua kejadian yang mengerikan yang mereka alami dan melanjutkan hidup mereka dengan normal. Randy mencari pekerjaan yang lain yang lebih aman dan jauh dari dunia mistis. Ia bekerja sebagai pelayan di restoran cepat saji. Meskipun gajinya tidak sebesar saat bekerja di rumah hantu, Randy merasa lebih tenang dan aman. Namun, trauma yang Randy alami tidak hilang begitu saja. Ia masih sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Ia masih takut melihat cermin, takut mendengar suara lonceng, dan takut berada di kegelapan. Randy menyadari bahwa pengalamannya di rumah hantu kuburan tua telah meninggalkan luka di dalam jiwanya. Ia berharap suatu hari nanti ia bisa melupakan semua kejadian yang mengerikan itu dan melanjutkan hidupnya dengan normal. Namun, ia tahu trauma itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, menjadi pengingat akan Jumat Kliwon yang mencekam itu. Tamat.